Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ingatlah ketika istri Imran itu berkata, namanya Hinna ya enggak, tapi tidak perlu dah. Hinna ini istrinya Maryam. Dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku itu bernadar kepadamu. Ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, muharraran. Jadi janin ini nanti kalau tumbuh berkembang, jadikanlah ini manusia yang selalu di dalam pengabdian kepadamu dalam ubudiyah. Jadi hanya dinadarkan supaya ini anak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah kepada Allah tanpa yang lainnya, tanpa masalah urusan dunia. Ini hebatnya ibu yang ahli ibadah. Ya, suaminya yang namanya Imran ini ya punya istri Hinna itu orang yang salehah. Abahnya saleh, ya, suaminya saleh dan juga istrinya salehah. Minta kepada Allah dengan nadar. Nadar ini boleh, Beb, boleh. Ya, dan ini nadarnya paling berat ini. Nadarnya istrinya Imran ini paling berat. Kalau lahir jadi orang ahli ibadah yang tidak memikirkan tentang nasib mereka, tentang masa dunia. Itu berat tidak? Kan kalau pikir kamu, kasihan ini ya apa kalau tidak makan, kalau tidak sekolah, kalau tidak punya pekerjaan, kalau tidak punya rezeki, hanya menyembah kepada Allah SWT. Nah, ini kalau kita, kalau dengan akal. Tapi ini fokus nadar itu wajib dikerjakan. Makanya ya berserban nadar kamu. Kalau kamu nadar, tulis saja dalam buku. Saya punya nadar. Kalau anak saya lulus kedokteran, saya akan bersedekah 1 juta. Tulis. Lulus, silakan. Itu pun nadar, ada iming-imingnya. Kalau bisa dikerjakan, bisa tidak. Tapi kalau ini bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Kalau saya punya anak, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah, agar anak ini hanya mengabdi kepadamu. Nadar itu wajib. Oleh karena itu jangan suka-suka nadar. Ya, tapi boleh. Kalau nadar ditulis dan dikerjakan, karena itu wajib. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sama, sami'un alim di atasnya. Ini antas sami'ul sama. Engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita tidak ada tempat sembunyi di dunia ini, bahkan di dalam hati seorang pun yang sangat dalam tetap Allah mengetahui. Kenapa? Karena innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hatimu. Isi hati yang ada di dalam dada. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Maka tatkala istri Imran itu melahirkan seorang anak, qalat, dia mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, sesungguhnya aku ini melahirkan seorang perempuan. Ini. Ya, perlu dikasih tahu Allah. Sebelum dicipta perempuan atau sebelum dipertemukan antara dilahirkan oleh Allah SWT, itu Allah sudah tahu ini laki-laki atau perempuan. Ya. Tetapi ini yang diminta oleh Nabi Allah Siti Maryam adalah laki-laki yang bisa memelihara Baitul Muqaddas yang sampai sekarang itu akan dikuasai oleh Israel, tapi dipertahankan
hebat oleh Palestina dan dunia orang kafir itu semuanya bersatu padu untuk memerdekakan Palestina. Sementara kita ribut-ribut di Indonesia, apa maksudnya? Palestina itu datangnya, kita bantu mereka sebenarnya. Makanya Jokowi itu sekarang kan membantu tentara-tentaranya dikirim ke sana untuk apa? Membela Palestina. Itu yang benar. Bukan ribut-ribut masalah nasab apa, ada artinya ya enggak? Hah? Ya itu. Ini. Jadi muharraran ini jadi imam di masjid maksudnya. Ya, yang bisa meneruskan bapaknya jadi imam di masjid. Kalau perempuan masa bisa? Tidak bisa. Seperti itu maksudnya. Pas dibilang ya Allah, seperti kecewa. Aku minta kepadamu ya Allah laki-laki kok yang dia perempuan. Ini ya Allah sudah perempuan. Wallahu a'lam wada'at. Padahal Allah itu lebih mengetahui ya apa yang telah dilahirkan. Kalau perempuan Allah tahu. Kenapa Allah ini perempuan? Siapa tak tahu? Jangan kau yang membedai, tidak engkau yang melahirkan. Ya, ini manusia. Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu tidak sama ya Allah dengan perempuan. Iya baca tak pada. Makanya kalau kamu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku ini, berikan ini. Kalau tidak diberi, cukuplah kamu katakan, ya ini yang terbaik. Ya, yang tidak diberi itu lebih baik daripada diberi. Ketika diberi kamu ingat lupa kepada Allah. Makanya kalau minta ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab dikasih sama Allah itu dirojong namanya. Buktinya ini, oh ini orang saleh, salehah. Minta kepada Allah, minta anak laki-laki, ternyata diberi perempuan. Apa tidak gabul? Dia tidak tahu apa yang dia minta, tapi Allah punya kehendak yang lain yang lebih baik daripada permintaannya. Ya. Walaysa dzakaru kal unsa. Memang kenyataannya laki-laki itu bisa tidak sama dengan perempuan. Kalau laki-laki jadi imam, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kalau laki bisa perang, kalau laki bisa memberikan belanja dan sebagainya. Paham? Tapi kok keluar perempuan? Makanya kalau ada ibu-ibu sekarang di Indonesia, khususnya di Indonesia di kita, ya, kalau ada ibu-ibu lahir anaknya perempuan, aduh, bini boleh. Keluar pertama kali bini, aduh bini. Ya, keluar boleh, aduh bini. Aduh keluar boleh. Padahal Allah akan meninggikan derajat ayah dan ibunya. Kalau laki, ya jaga anakmu. Kalau perempuan yang lahir, ya katanya Allah jaga bapak ibumu. Jadi anak perempuan itu mengangkat derajat ayah dan ibu. Seperti itu. Kalau laki-laki kamu yang harus menuntun supaya anak ini jadi pintar. Jangan di anak. Jadi anak laki-laki yang berkualitas. Bukan banyak anak. Banyak anak yang banyak ulama gitu. Bukan banyak ulama, banyak anak. Ya tapi tak tahu apa. Ada orang yang bercita-cita gini. Ya sama dengan Nabi Allah Sulaiman. Bukan melecehkan ini. Nabi Allah Sulaiman itu kawin sampai 300 orang. Supaya apa? Kalau punya anak jadikan tentara semuanya. Tapi tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya tidak punya anak. 300 orang perempuan tidak punya anak. Tidak satu pun punya anak. Kecuali satu punya anak tapi cacat. Perempuan lagi anaknya. Anak perempuan cacat. Anaknya Nabi Allah Sulaiman. Makanya jangan demo aja kalau kamu punya anak, punya istri banyak, lalu pengen punya anak laki supaya jadi pejuang, kan? Jangan. Nabi Allah Sulaiman 300. Kalau kamu hanya 4 saja. Ada juga di sini. Ada orang, misalkan ada orang yang menyatakan saya kalau tidak punya anak yang pintarnya seperti saya, tetap saya akan punya anak. Banyak anaknya. Satu ibu banyak anaknya. Satu pun tidak ada yang jadi ustadz. Makanya, ya, ngalak kara betibi, jangan berkehendak. Ya, kalau kehendakmu itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah. Berkehendaklah sesuai dengan kehendak Allah. Niscaya ridha akan menimpa kepadamu. Menimpa ini luar biasa. Lain diminta. Kalau diminta dikasih sedikit. Tapi kalau ditimpa apa? Hujan yang sangat deras.
Berarti tidak satu pun di jasad kita ini yang tidak basah. Kenapa? Ditimpa oleh hujan yang sangat deras. Tapi kalau diberi sedikit, ya diberi berapa kamu? 1.000. Diberi tapi 1.000. Ini. Nah, kalimat-kalimat Rabbana hablana min azwajina itu menimpa itu. Sesuatu yang besar. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Menimpa. Siapa yang lebih kaya di Nabi Sulaiman? Tidak ada. Kenapa? Karena ditimpakan kekayaan itu kepada Nabi Allah Sulaiman. Sehingga yang di bawahnya tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Allah Sulaiman. Kenapa? Karena kekayaan itu ditimpakan kepada Nabi Allah Sulaiman. Apa bisa begitu dibuat bacaan supaya kita tertimpa dengan dunia? Ya sudah. Kalaupun kamu dapat tapi tidak sebagaimana yang ditimpakan kepada Nabi Allah Sulaiman berupa kekayaan. Paham? Jadi kalau ada amalan yang itu jangan hanya sekedar diamalkan, tetapi itu ada ijazah dari orang-orang yang menerima. Ya, ijazah dari pengijazahnya dan terus sampai kepada. Nah, padahal itu yang menerima ijazah itu ya dari umatnya, muridnya Nabi Allah Sulaiman, namanya Asy bin Barqiyah, yang bisa memindahkan kerajaan Balqis kepada Nabi Allah Sulaiman. Itu manusia biasa, orang karamah. Ya. Dan kamu punya karamah, cuma tidak muncul-muncul. Setiap orang saya bilang, setiap orang itu punya karamah. Cuma kecil, percikannya kecil. Tapi nanti sewaktu-waktu kalau kamu itu ibadahnya, ubudiahnya bagus, ketaatannya bagus, salawatnya bagus, dan Allah berkehendak sebagaimana kamu berkehendak, nanti akan timbul juga. Setiap insan. Contoh saja, Subeb saya akan begini, seberat begini. Ya, tapi dia punya amalan. Ketika itu masuk, proses yang diberatkan itu ternyata mudah. Alhamdulillah, Beb, saya mudah. Kenapa? Tidak tahu sudah ini. Allah sudah peparing Allah. Alhamdulillah. Kan begitu. Itu karamah namanya. Jadi setiap orang punya karamah. Makanya unjuk. Jadi jangan selalu meminta. Cukuplah kamu beribadah di dalam segala hal. Kamu berzikir, kamu berselawat, kamu melaksanakan sholat, jangan ada iming-imingnya. Kenapa kamu sholat tahajud? Supaya rezeki saya begini. Kenapa kamu sholat duha? Supaya begini. Sholat duha adalah sholat kaya. Sholat al-waqi'ah itu surat kaya. Lakukan saja. Karena di sana sudah ada doanya yang diajarkan Nabi. Jadi kita berdoa sebagaimana doanya kita beramal sesuai dengan amalnya Nabi. Itu keputusannya sudah serahkan sama Allah. Ubeb katanya kalau sholat duha itu bisa kaya. Kalau sholat baca pagi 4 kali semarin asar bisa kaya. Kok tidak kaya-kaya saya? Karena kamu nuntut. Baca saja ibadah. Ya, kalau ibadah seperti ini, seperti Imratu Imran. Iya, Imran. Jadi istrinya Imran itu fokus kepada Allah SWT. Diberi laki-laki, yang diminta laki-laki dan diberi perempuan itu tidak dihiraukan lagi sudah. Ya, walaupun dia mengatakan bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, paham? Wa inni samaituha Maryam, karena sudah putus semuanya, kultusnya sama Allah bahwa ini pemberian Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya namakan dia Maryam. Maryam itu adalah orang-orang yang ahli ibadah, sama dengan maunya dia. Kenapa kok diberi nama oleh ibunya sendiri? Karena ya Imran itu meninggal dunia sudah. Biasanya kasih nama kita itu kan bapak kita, ya enggak? Tetapi karena Imran meninggal, ibunya langsung memberikan nama Maryam. Tetapi artinya Maryam itu apa? Orang yang ahli ibadah dari kaum wanita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kalau Allah berkehendak. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah untuk Maryam ini kepadamu dan juga keturunannya daripada setan yang terkutuk. Oleh karena itu, kalau kamu misalkan berkumpul dengan istri, kamu baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Coba rupus. Ya. Baca doa. Kenapa, Beb? Kalau kamu misalkan jadi itu pembuahan dari sel sperma dan sel ovum di dalam rahim itu,
terjadi pembuahan, kalau kamu tidak baca itu, takut-takut didahului oleh setan. Dibuahi oleh setan. Makanya, suruh ke barat, ke timur. Suruh ke timur, suruh macam toju. Itu sudah apa? Tak tahu sudah apa itu. Karena tak norok Nabi. Makanya, dan Nabi Muhammad kalau berkumpul itu berwudu. Kalau bisa sholat dulu. Sunnah. Ya. Habis itu baru berkumpul. Dan baca doanya. Yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahannya sedikit yang disampaikan ini memberikan motivasi untuk senantiasa kita taat kepada Allah dan juga mengatur lisan kita supaya lisan ini terarah kepada seseorang atau orang lainnya ketika dia berbicara mungkin ada kebaikannya ya, kalau diam juga ada kebaikannya ya, kalau dia berbuat bisa ditiru, bisa diaplikasikan ya, bisa dicontoh, diteladani karena yang namanya ulama itu warathul anbiya. Kalaupun kita bukan ulama, ikut ulama yang lebih tinggi. Ya, ulama-ulama yang lebih tinggi, yang lebih pintar, yang lebih saleh, yang lebih mulia. Jadi ulama itu warasatul anbiya. Ikuti ulama. Ya. Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah atas apa yang kita lakukan itu ulama. Yang sembarangan. Ya, apalagi menyandang ulama. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.